Perkenalkan, nama saya Panji Saputra, absen 24. Saya akan menjelaskan materi mengenai kekuasaan POC di Indonesia sampai dengan politik etis. Langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu kekuasaan POC di Indonesia. POC secara resmi berdiri sebagai perusahaan dagang pada tanggal 20 Maret 1802 dan dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal pertama dari POC adalah Peter Wood dan tidak berlangsung lama kemudian digantikan oleh J.P. Kuhn. Didirikannya POC dilatar belakangi oleh adanya persaingan dagang antar pedagang Belanda. Keberadaan POC menjadi sangat menguntungkan bagi Belanda, mengingat POC menjadi pemasukan terbesar Belanda. Di Belanda Serikat, perusahaan dagang ini dipimpin oleh 17 orang direktur, yang dikenal sebagai Heren 17. Ada 3 tujuan utama dari didirikannya POC. Yang pertama, yaitu untuk menyaingi perusahaan dagang Inggris di India, menguasai pelabuhan serta kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan melakukan monopoli perdagangan rempah di Indonesia. Untuk menjalankan aksinya, POC diberi hak oktroy atau hak istimewa, diantaranya yaitu hak monopoli, hak membentuk angkatan perang sendiri, hak melakukan peperangan, hak mencetak mata uang sendiri, hak memerintah di negeri jajahan, dan masih banyak lagi hak istimewa lainnya. Pada pertengahan abad ke-18, POC menghadapi masalah keuangan serius akibat terlibat dalam perang dan persaingan sengit dengan perusahaan dagang lainnya. Pada tahun 1799, POC resmi dinyatakan bangkrut dan kekayaannya diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Republik Batak dan kekuasaan Perancis. Sesudah POC dibubarkan, pemerintahan di Nusantara langsung berada di bawah pemerintahan kerajaan Belanda. Namun, semenjak tahun 1806 ketika Louis Napoleon diangkat menjadi Raja Belanda, maka Hindia Timur secara tidak langsung telah berada di bawah kekuasaan Perancis. Di Eropa, musuh bebuyutan Perancis adalah Inggris. Perancis di bawah Napoleon Bonaparte masih belum mampu menaklukkan Inggris. Untuk itu, kehadiran Inggris di Asia Tenggara telah mengancam kedudukan Belanda di Hindia Timur yang telah menjadi daerah kekuasaan Perancis. Republik Batak atau disebut Persemakmuran Batavia merupakan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda yang berdiri pada tahun 1795. Berdirinya Republik Batak tidak terlepas dari pendudukan Belanda oleh Perancis dan kaburnya Raja Willem V ke Inggris. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tanam paksa dan kekuasaan Belanda di Indonesia. Setelah Perang Diponegoro selesai pada tahun 1830, bersamaan dengan berpisahnya Belgia dari Belanda, Raja Willem I mendesakkan bahwa kas Belanda mengalami kekosongan dan harus diselamatkan. Sistem pajak tanah yang telah dilintaskan oleh Raffles harus diubah sedemikian rupa, bukan hanya menguntungkan kolonial tetapi juga menguntungkan bagi para petani itu sendiri. Di bawah bendera tanam paksa ini, para petani diwajibkan untuk menanam berbagai tanaman komersial, seperti kopi, tebu, dan tarum. Pandebos adalah gubernur jenderal Hindia Belanda yang mengeluarkan sistem tanam paksa pada tahun 1830. Tanam paksa dilaksanakan terutama di Jawa karena daerahnya sudah terbuka, tenaga kerjanya cukup, dan struktur pemerintahan feodalisme yang telah berakar memudahkan pelaksanaannya. Di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara juga dilakukan tanam paksa, tetapi tidak seberat di Jawa. Ketetapan yang diberlakukan pada sistem tanam paksa diantaranya yaitu penduduk desa diwajibkan menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman dagangan yang dijual di pasaran dunia. Tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman dagangan itu dibebaskan dari pembayaran pajak. Hasil tanaman dagangan tersebut harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Dan masih banyak lagi ketetapan-ketetapan lainnya. Sebagian besar hasil dari bumi program tanam paksa diperuntukkan untuk diekspor. Menurut peraturan, penduduk harus menyerahkan 2/5 dari hasil panen utamanya atau sebagai gantinya memberikan 115 hari dari waktu kerjanya dalam setahun. Dengan jalan ini, pemerintah Belanda akan memperoleh hasil tanaman ekspor sehingga dapat mengharapkan keuntungan yang nyata. Materi yang akan saya bahas selanjutnya yaitu mengenai politik pintu terbuka. Penerapan sistem tanam paksa di Indonesia mendapatkan pertentangan dari golongan liberalis dan humanis Belanda. Kaum liberal kemudian memenangkan suara di parlemen Belanda, sehingga di Indonesia mulai berlaku sistem politik baru.
yakni politik kolonial liberal atau politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah sebuah sistem di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada periode ini, tanah dan tenaga kerja dianggap sebagai milik perorangan atau milik pribadi. Tanah rakyat dapat disewakan dan tenaga kerja dapat dijual. Oleh karena itu, terdapat kebebasan dalam memanfaatkan tanah dan tenaga kerja. Tujuan Belanda menerapkan politik pintu terbuka adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat jajahan. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah Belanda mengeluarkan beberapa undang-undang sebagai berikut. Undang-Undang Perbendaharaan atau Compatibilisme-Wet. Undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1864 ini mengatur setiap anggaran belanja Hindia Belanda yang harus disahkan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan dari tanah jajahan. Undang-Undang Gula atau Swickers-Wet. Undang-undang yang disahkan pada 1870 ini mengatur perpindahan monopoli tanaman tebu dari pemerintah ke tangan swasta. Undang-Undang Agraria atau Agrarische-Wet. Undang-undang ini dikeluarkan pada 1870 dan mengatur tentang dasar-dasar politik tanah. Faktor pendorong dilaksanakannya politik pintu terbuka diantaranya Jawa menyediakan tenaga kerja buruh yang murah, kekayaan alam Indonesia, dan banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem tanam paksa. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai politik etis. Kritik terhadap perlakuan pemerintah kolonial Belanda yang membuat nasib rakyat wilayah jajahannya menderita menjadi salah satu alasan munculnya politik etis atau politik balas budi. Politik etis atau politik balas budi dipelopori oleh Peter Brusov yang merupakan seorang wartawan sekaligus sastrawan asal Belanda, dan Konrad Theodore van der Venter yang merupakan seorang ahli hukum asal Belanda. Politik etis adalah sebuah kebijakan yang pernah diterapkan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1901 yang berisi program-program sebagai kewajiban moral mensejahterakan para penduduk wilayah jajahan. Program-program pada masa pemberlakuan politik etis atau politik balas budi dikenal juga dengan istilah Tries van Deventer, yang terdiri dari edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Latar belakang politik etis. Sistem tanam paksa atau Kulturstelsel merupakan salah satu kebijakan pemerintahan kolonial Belanda yang membuat rakyat Indonesia sangat sengsara. Aturan ini mulai diterapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van de Vos pada tahun 1830. Penindasan serta penekanan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial saat itu membuat rakyat mengalami kerugian, baik dari segi materi maupun tenaga. Tanam paksa yang diterapkan tak hanya mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang berharga bagi pemerintahan kolonial. Salah satu aturan tanam paksa adalah mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan sekitar 20% tanahnya untuk dikuasai dan ditanami tanaman komoditas ekspor. Sementara masyarakat yang tidak memiliki kebun wajib bekerja di kebun milik pemerintah dengan gaji kecil dan kondisi yang berat. Akibat sistem tanam paksa tersebut, kualitas dan hasil tanaman pangan juga berkurang dan menimbulkan masalah baru, yaitu kelaparan. Hal ini karena petani tidak sempat mengurusi sawah dan ladang, karena harus mengurus tanaman perkebunan yang diwajibkan oleh pemerintahan kolonial. Kondisi kurangnya pangan juga menimbulkan wabah penyakit, mulai merajalela. Walau begitu, 3 kebijakan utama yang dijalankan dalam politik etis, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi, tetap memberi dampak positif yang dirasakan pihak Indonesia. Antara lain, munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia, terbangunnya saluran irigasi pertanian dan perkebunan, terjadinya perpindahan penduduk dari proses transmigrasi. Itulah beberapa penjelasan mengenai materi kolonialisme Barat di Indonesia. Sekian dari saya dan terima kasih.